1 tahun telah berlalu sejak Prabowo Subianto mengemban amanah rakyat Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat itu, gelora perubahan mulai terasa di segala penjuru negeri. Dari langit Jakarta hingga desa-desa terpencil, suara perbaruan itu menggema bahwa era baru telah tiba. Era penegakan hukum yang tak lagi memilih kasus atau figur. Dan di bulan Oktober 2025, sebuah peristiwa besar terjadi. 13 triliun rupiah uang negara, hasil kejahatan korupsi CPO, dikembalikan ke rakyat Indonesia. Ini bukan sekedar seremoni hukum, tapi simbol kedaulatan, kebangkitan moral, dan keadilan sosial yang nyata. Senin pagi, 20 Oktober 2025, Gedung Kejaksaan Agung RI di Jakarta terlihat berbeda. Di lobi utama, tumpukan uang pecahan Rp100.000 menjulang setinggi 2 meter. Nilainya 2,4 triliun rupiah, hanya sebagian dari total uang sitaan sebesar 13 triliun rupiah. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir langsung menyaksikan penyerahan itu. Pada momen tersebut, Prabowo didampingi Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, dan sejumlah pejabat negara. Momen itu disambut tepuk tangan, simbol bahwa hukum tak lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kejaksaan Agung mengumumkan, uang yang dikembalikan itu berasal dari 3 koperasi raksasa kelapa sawit. PT Wilmar Group, PT Musimas, dan PT Nagamas Palm Oil Lestari. Mereka terbukti melanggar hukum dalam praktik ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Mahkamah Agung memutuskan PT Wilmar Group wajib membayar uang pengganti sebesar 11,8 triliun rupiah. PT Musimas 4,8 triliun, sedangkan PT Nagamas Palm Oil Lestari 186 miliar rupiah. Angka-angka yang mencengangkan, namun membuktikan satu hal, bahwa di era Prabowo Subianto tak ada lagi yang kekebalan hukumnya tak terjangkau. Inilah tanda bahwa negara kembali memegang kendali atas sumber daya ekonomi bangsanya. 13 triliun bukan sekedar angka, tapi harapan yang nyata bagi rakyat. Presiden Prabowo menegaskan, dana ini bisa membangun 600 kampung nelayan dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh tanah air. Kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Ujarannya sederhana, tapi syarat makna. Dari uang haram menjadi sumber kebaikan untuk anak-anak Indonesia. Setiap satu kampung nelayan diisi 2.000 keluarga, 5.000 jiwa. 600 kampung nelayan berarti 5 juta orang Indonesia yang kini mendapat nafas baru untuk hidup layak. Tidak berhenti di situ. Dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo memberi arahan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Saudara-saudara, kalau insya Allah saya percaya akan berdiri 500 sekolah ini, saya percaya. Itu berarti kita akan membantu 500.000 keluarga miskin, keluarga sangat miskin. Karena konsep sekolah rakyat ini adalah satu sekolah 1.000 siswa. SD, SMP, SMA, dan seterusnya, SMK. Katanya, dana hasil korupsi 13 triliun sebagiannya harus masuk ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP. Prabowo meminta
agar pemerintah mencari anak-anak jenius dari desa sampai kota. Karena kecerdasan bukan milik satu kelas sosial saja, tapi hak setiap anak bangsa. Suara itu bergema seperti janji masa depan bahwa dana korupsi yang hilang kini akan menghidupkan generasi cerdas Indonesia. Langkah Prabowo tak hanya mengundang perhatian, tapi juga pujian dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatyo, menyebut 1 tahun pemerintahan Prabowo sebagai babak baru pembangunan nasional. Program akan bergizi gratis, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan pemulihan ekonomi jadi catatan gemilang dalam setahun pertama kepemimpinan Prabowo. Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menegaskan eksekusi pengembalian 13 triliun adalah bukti konsistensi pemerintah dalam menegakkan keadilan ekonomi. Senada, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai langkah pemerintah ini sebagai simbol nomor untouchables. Tak ada lagi yang kebal hukum di era Prabowo Subianto. 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto telah menunjukkan 1% jelas bahwa hukum tak lagi menunggu, tapi bergerak menyapa setiap lapis masyarakat. 13 triliun yang dahulu dicuri dari rakyat, kini kembali untuk rakyat. Menjadi renovasi sekolah, kampung nelayan, dan beasiswa untuk anak-anak cerdas Indonesia. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat, dia akan kuat. Tapi yang kuat, kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Marilah kita bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan semua kekayaan bangsa Indonesia. Inilah transformasi besar itu. Dari korupsi menjadi kolaborasi. Dari pencurian menjadi pembangunan. Dari ketamakan menjadi keadilan. Dan di bawah langit Indonesia, suara itu kembali bergaung bahwa kekuasaan hakiki adalah yang mengabdi untuk rakyat. Untuk Indonesia, untuk masa depan, untuk keadilan yang sesungguhnya. Klik like, komen, dan share agar terus mengikuti penegakan hukum era pemerintahan Prabowo, sekaligus menjadi bagian dari Bicara Bangsa.